Merdeka. Merdeka. Nah, saya juga merdeka, double merdeka. Saya merdeka ya bersama bangsa negara kita. Saya juga merdeka dari ajaran Tritunggal. Lepas. Nah, kalau saya boleh ya mengkritik judulnya Mas Ocop pada malam hari ini, bukan merdeka dari doktrin Tritunggal, bukan. Ya, karena tiga manunggal itu jelas itu wanes. Wanes itu ya, tiga manunggal itu wanes. Ya. Jadi 17 Agustus 2022 ini adalah hari kemerdekaan. Merdeka dari apa? Merdeka dari doktrin yang tidak jelas. Merdeka doktrin yang suka lompat-lompat. Nah, kemerdekaan yang Mas Ocop itu sudah peroleh, bagikan pada orang-orang Kristen yang lain, saudara-saudara kita yang lain, ya, supaya mereka itu terbebas ya, terbebas dari rasa bersalah. Loh, gini loh Mas Ocop ya, mereka ini di brainwash. Kalau memiliki jenis kelamin yang jelas, itu malah dianggap bidat, dianggap bersalah. Yang benar itu punya doktrin tuh yang loncat-loncat, yang tidak memiliki jenis kelamin yang jelas. Oh, itu yang doktrin benar dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita punya warna doktrin yang jelas, itu malah justru dianggap bidat, sesat, masuk neraka. Nah, makanya kita bebaskan ini saudara-saudara Kristen yang masih bingung dengan warna doktrinnya. Loh, Mas Ocop kan tahu, saya ini belak-belakan loh. Bilang kristologi wanes ya, yang menganggap Yesus Kristus itu kepompong diisi oleh rohnya Allah Bapa yang ensof. Itu kristologi sesat. Terus saya belak-belakan sama wanes. Tetapi saya bersahabat dengan orang-orang wanes. Mengapa Mas Ocop? Karena mereka jujur. Ya, jujur ya, betul ya. Ya, betul. Betul. Tidak pernah bulat dengan warna doktrinnya. Betul. Nah, sekarang ini yang beredar tuh lucu. Doktrin Allah Esa tidak mau dianggap wanes. Gitu. Nah, kalau Allah Esa tidak mau mengambil wanes, yuk mari kita gila bareng-bareng. Nah, kecuali dia doktrin Allah Esa, lalu kita framing ya, doktrin Praksias, ya itu tidak boleh. Ya, karena Praksias punya warna doktrin yang tersendiri. Itu tidak boleh. Ya, itu curang ya. Namanya itu strawman ya dalam debat itu. Tetapi kalau Allah Esa ya tidak boleh disebut wanes, mari kita gila bareng-bareng. Nah, terus kemudian melanjutkan yang disampaikan oleh Bang Jody ya. Ya. Jadi ini tentang istilah ya Bang ya. Jadi Yohanes 1:1 ini kan ini andalan ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini bisa berarti pribadi, bisa berarti non pribadi gitu. Kalau dia pribadi seperti Pak Albert Rumampuk itu. Pada mulanya adalah firman dalam artian Yesus. Nah, kalau ini bukan pribadi itu seperti modelnya Pak Bambang Nursena. Pada mulanya adalah firman dalam artian kemampuan berbicara dari Theos gitu. Jadi ini bisa berarti dua ya. Nah, kita ambil yang Pak Albert Rumampuk dulu ya. Pada mulanya adalah Yesus gitu. Lalu Yesus itu bersama-sama dengan ada kata Allah di sini. Nah, ini adalah Bapa gitu. Betul. Jadi firman itu tadi, Yesus tadi itu bersama-sama dengan Bapa. Dan kemudian firman itu adalah Bapa, jangan gitu. Karena kalau ini Yesus dan kemudian ini Bapa menjadi oneness gitu. Jadi kata betul, Allah betul. yang
ini harus berbeda gitu, ilahi gitu atau hakikat gitu, bahwa Yesus itu hakikatnya adalah theos gitu. Jadi ini tentang istilahnya itu satu kata yang sama tapi harus diartikan secara berbeda gitu. Sehingga kalau teman-teman Trinitarian bilang bahwa Allah kami itu Esa, itu maksudnya bukan oknumnya yang Esa. Oknumnya sih harus tetap 3, tetapi hakikatnya itu harus 1 gitu. Karena kalau hakikatnya itu tidak 1, berarti nanti seperti punya Bang Jody gitu. Nah, lalu kemudian ini kalau kita masuk agak jauh dikit ya Bang ya. Ini punya Pak Bambang Nursena itu, pada mulanya adalah firman itu bukan pribadi, tetapi sifat atau kemampuan ya, kemampuan dari theos untuk memberi suara gitu. Pada mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama-sama atau ada di dalam Bapa, dan firman itu adalah sifat Bapa atau Bapa. Nah, ini model ini ya, model Pak Bambang Nursena gitu. Nah, model ini seperti yang disampaikan oleh Bang Jody, itu analoginya adalah tujiro, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Tetapi itu sejatinya agak bermasalah ya, karena apa? Karena kalau pakai model tujiro, berarti pribadinya itu hanya 1, yaitu betul. Allah, yang memiliki unsur, yaitu firman, dan kemudian roh gitu. Berarti pribadinya awalnya hanya 1 gitu. Artinya Trinitas itu yang 3 pribadi itu dulunya unitarian gitu. Dulunya hanya 1 pribadi. Yaitu siapa? Yaitu hanya Allah yang di dalamnya, di dalam dirinya itu ada firman. Lalu firman itu keluar dan berasal dari Bapa menjadi pribadi kedua, menjadi oknum kedua yang berbeda dengan Bapa gitu. Artinya kan dulunya 1, lalu kemudian menjadi 2 gitu, dan terakhir menjadi 3 gitu ya. Nah, ini sejatinya sedikit sama dengan Arianisme. Karena apa? Karena Arian kan bilang ada suatu masa Yesus itu belum menjadi oknum Tuhan gitu. Yaitu pada saat firman belum menjadi pribadi tapi menjadi karakter atau menjadi kemampuan atau menjadi sifat dari Tuhan gitu. Jadi kalau pakai modelnya Pak Bambang Nursena itu sedikit mengganggu. Karena apa? Dulunya unitarian, 1 pribadi yang memiliki firman dan roh, lalu kemudian firman itu keluar dan berasal dari Bapa, sehingga kemudian menjadi kedua gitu. Nah, kalau bagi unitarian mudah-mudahan, kalau unitarian ini memang pribadi Bang, pada mulanya adalah firman, tetapi firman ini tidak sehakikat dengan Bapa, karena di 1 Yohanes 1:1 firman itu kan bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Berarti bukan dalam pengertian literal, tetapi memang permulaan dari ciptaan Allah gitu. Kalau bagi Pak Bambang Nursena kan dulunya hanya ada 1 Allah saja yang memiliki firman dan kemudian firman itu keluar. Jadi model-model, ada yang bilang model amuba gitu Bang, membelah diri gitu. Itu Bang tambahan tentang istilah Bang. Lanjut Bang. Ya, terima kasih Bang Bonar. Ya, ini menarik ya. Hati-hati dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Anda kalau salah pengertian bisa jadi oneness ya. Ya, di sini juga ada sahabat saya Pak One Way. Assalamualaikum Bang. Selamat malam, salam sejahtera ya bagi Anda. Bisa Bang dibuka mic-nya, silakan. Nah, jadi menarik itu Pak Bonar tadi. Ketika firman itu keluar, apakah firman itu masih bersama-sama dengan Allah gitu loh. Jadi kalau firman itu keluar kan otomatis kalau masih ada dengan Allah atau Bapa, yang artinya kemampuannya dia tuh berfirman gitu. Otomatis kan yang keluar tadi itu kan menjadi ciptaan gitu. Jadi iya. Jadi kan ini cocok ke konsepnya Unitarian juga gitu loh. Jadi Pak Bambang Nursena itu juga sebenarnya dia tuh, saya juga bingung, saya juga
sedikit mengikuti penjelasan Trinitasnya gitu. Jadi dia ini sekarang ini, maksudnya waktu sekarang ini, apakah dia itu triteos atau gimana? Karena dia kan firman yang keluar itu kan juga dia setarakan gitu loh. Atau gimana Bang Bonar? Saya juga baru belajar apa perbedaan doktrin Kristen ini. Ya silakan. Iya, mohon izin Bang Ocop ya. Jadi kalau kita tanya ke Kristen ya, ketika firman menjadi manusia, apakah Tuhan masih punya firman atau masih berfirman gitu? Jawabannya masih gitu. Jadi ketika Yesus menjadi firman menjadi manusia, yaitu Yesus, Tuhan itu masih bisa berfirman. Makanya Pak Bambang Nursena menyebut Tuhan tuh nggak bisu gitu. Jadi nggak pernah bisu. Tetapi sejatinya gini, jadi maksudnya Pak Bambang Nursena itu berfirman masih bisa gitu. Tetapi dulunya oknum Tuhan tuh hanya satu yang memiliki firman dan roh gitu, seperti di Kejadian 1:1 itu. Jadi pakai analogi itu gitu ya, atau pakai dasar itu. Pada mulanya itu hanya ada satu oknum yang memiliki firman dan roh gitu. Nah, jadi di sini firman dan roh itu dimaknai belum jadi pribadi, masih sifat gitu, belum jadi pribadi. Lalu kemudian firman itu menjadi manusia atau menjadi pribadi gitu. Menjadi pribadi. Dan Roh Kudus itu juga nantinya menjadi pribadi pada saat Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Yesus gitu. Jadi pribadi gitu. Sehingga kemudian sama seperti kata Allah, Bang. Kata Allah itu kadang-kadang jadi pribadi, yaitu Bapa, dan kadang-kadang menjadi bukan pribadi, yaitu hakikat gitu. Jadi pada saat mereka bilang Allah kami itu Esa, nah maksudnya bukan pribadi tapi hakikat gitu, sifat hakikat lah gitu ya. Tetapi pada saat mereka menyebut bahwa Yesus adalah Allah, itu Allah itu pribadi gitu loh, pribadi kedua gitu. Jadi ini harus hati-hati ketika berteman atau berdiskusi dengan teman-teman Trinitarian. Jadi kata itu bisa berarti macam-macam gitu. Nah, lalu kemudian sama seperti juga kata Yahweh ya. Itu videonya Pak Deki Ngadas itu di dalam penjelasannya beliau itu menyebut Yahweh jadi manusia gitu. Nah, kalau Yahweh menjadi manusia itu bisa bermakna bahwa oknum Tuhan yang bernama Yahweh itu menjadi manusia gitu. Padahal itu kan pemahamannya Oneness itu. Sementara Pak Dr. Deki Ngadas itu bukan Oneness, tetapi di tengah-tengah pembicaranya beliau itu dia bilang Yahweh menjadi manusia gitu. Kan sejatinya bukan Yahweh yang menjadi manusia, tapi firman Yahweh yang menjadi manusia. Nah, jadi ketika kita mendengar khotbah beliau itu kita sedikit harus hati-hati makna apa yang ditaruh oleh dia kepada kata-kata tertentu, kepada Allah, kepada Yahweh gitu. Itu kita harus sedikit agak-agak teliti gitu. Nah, bagi teman-teman Trinitarian, ini meninabobokkan sebenarnya ya, seperti Bang Ngocop di awal-awal kalau nggak salah ya. Itu senang aja mendengar kalimat seperti itu, tapi pada saat Bang Ngocop itu mulai sadar gitu, bahwa itu ada 3 pribadi yang berbeda, yang kemudian sama-sama teos, maka kesadarannya Bang Ocop ini kan berpikir, lah itu kan 3 gitu. Itu bisa membuka mata hati itu sehingga kemudian seperti Bang Ocop ini jadi bingung dan kemudian jadi musuh bersama gitu. Musuh bersama dari teman-teman Trinitarian gitu. Itu Bang. Iya, memang Bang bingung ini Trinitas ya. Ya, mereka mengangkat seperti ini loh ya. Sebentar Bang, saya buka kamera dulu ya. Ya, Bang, bisa lihat ya. Ketika ditanya, ya ini saya ibarat seperti ini. Tuhan Anda berapa? Oh, 1. Loh itu 3? Enggak, 1. Loh itu 3? Enggak,
satu. Jadi itu kan itulah saya ibarat seperti itu. Jadi kalau kita lihat telusuri 3 gitu. Nah, gitu. Itu maksud saya, Bang. Ya. Iya, ya betul Bang Ocop gitu. Nah, kalau menurut saya belajarnya ke Bang Jody itu keren loh Bang Ocop ya. Iya. Bang Jody ini apa ya? Bang Jody ini memang istilahnya memang baru-baru ya. Seperti homoousios gitu. Itu kan istilah yang nggak populer sebenarnya Bang. Ya, istilah yang nggak populer gitu. Tetapi sejatinya Trinitas itu, Tritunggal itu kan istilah awalnya adalah homoousios gitu loh. Homo sama ousia itu dari hakikat yang sama gitu. Nah, tetapi hakikat yang sama itu juga masih bisa Bang, bisa melebar gitu ya. Hakikat yang sama itu maksudnya apa gitu? Apakah kemudian hakikat yang sama itu menunjuk pada pribadi yang sama seperti orang Oneness atau belahan dari satu oknum gitu. Ya, amuba gitu Bang, versi amuba gitu ya. Jadi ada satu katakanlah gini Bang ya, katakanlah keramik ya Bang ya. Lalu keramik itu dipecah, itu kan sama-sama keramik Bang, tetapi yang satu mungkin pecahannya besar, satunya kecil gitu, tetapi kan hakikatnya sama, bersumber dari satu yang sama gitu. Dan kemudian istilah homoousia itu sebenarnya istilah yang sering dipakai oleh para bidat gitu. Berarti sama seperti Tritunggal ini yang bisa bermakna 3 peran dari satu oknum yang juga dipakai oleh teman-teman Manes, tapi dipakai istilah itu oleh teman-teman Trinitarian. Homoousia itu juga istilah yang sejatinya itu dari Gnostik ya, tapi kemudian dipakai oleh teman-teman Trinitarian. Tapi itu kan nggak apa-apa ya, silahkan aja istilah-istilah itu dipakai. Nah, tapi saya mau bilang, memang Bang Jody ini, kalau menurut saya itu ahlinya Trinitas ya, tetapi karena Bang Jody ini sering pakai istilah-istilah baru, Bang Ocep tuh harus agak sabar mencatat gitu loh. Oh ini istilah ini maksudnya itu, oh ini istilah itu maksudnya. Saya lama diskusi sama Bang Jody ini, saya senang gitu, terhibur gitu loh, terhibur gitu dengan istilah-istilah dari Bang Jody gitu. Itu Bang. Ya, Bang Bonar, memang istilah Pak Jody ini kadang-kadang ya, oncop lah, wayang, ya itu karangan Pak Jody, tidak apa-apa sih untuk membedakan ya. Nah, sekarang saya coba pakai oncop ya. Ya, nah bagi dia menarik tadi kami berdiskusi dengan Ibu Uti ketika Bang Wanwe mengatakan, Bu Uti, yang mati di kayu salib itu apakah ciptaan atau pencipta? Bingung mereka Bang. Itu pertanyaan yang serba dilema. Kalau ditanya sama saya, iya, yang mati itu ciptaan. Tapi mereka nggak mau jawab gitu Bang. Itu kenapa ya harus Bentar Pak, bentar Bang, feedback saya ngomong dulu, feedback soalnya. Saya itu udah nanyain itu tadi malam ke Pak Bom. Itu diputar-putar sampai berapa 10 menit lah itu. Diputar-putar gak dijawab-jawab. Saya lihat videonya Bom itu. Yang ada saya kan pakai nama Salibis gitu loh. Saya nggak pakai nama ini, soalnya dia udah tahu kalau saya pakai nama One and Only itu nggak akan dinaikkan. Saya cek tadi itu nggak ada dia edit bagian itu gitu loh. Dia nggak mau nampilkan gitu loh. Saya juga nanya ke anak Batak juga diputer-puter gitu loh. Kalau kita tanya siapa yang mati di kayu salib, ciptaan atau sang pencipta, ya yang paling nggak jelas ini Trinitas ini gitu. Mau dijawab ciptaan nanti dilema, karena nanti takut dianggap Yesus itu ciptaan. Kalau mau dianggap sang pencipta mati, masa kalau istilahnya itu apa? Omnipotenten atau apa? Sang pencipta itu kok mati, kan lucu. Sedangkan kalau di Pak Jody itu kan masih agak masuk akal karena teosnya yang lebih rendah gitu loh, bukan teos yang tertinggi. Jadi saya juga baru ya Bang,
Pertanyaan ini sebenarnya saya dapatkan itu dari apa ya, improv sendiri dari siapa itu videonya, dakwah channel gitu loh. Dia kan nanya, yang mati di kayu salib itu siapa, manusia atau apa? Loh, saya juga agak mikir kan, bahwa ini kalau ditanyain ke Trinitas pasti bingung ini. Dia mau jawab apa? Kiri kanan, mau dijawab ciptaan atau sang pencipta, dilema semua itu. Monggo Bang. Iya, Bang Ocop, kita nonton Pak Albert Rumampuk mau nggak ya? Tentang pertanyaan siapa yang mati itu bagus kayaknya, Bang. Silakan, bisa ditampilkan Bang Bonar? Iya, Bisa. coba diangkat, Bang. Tapi saya mungkin masuk lagi ke tadi. Kedengaran suaranya, Bang? Bang Ocop? Dengar. Oke, siap ya. Saya cuma cek aja. Menarik tadi, ada penafsiran bahwa natur ilahi itu teriak kepada natur manusia teriak kepada natur ilahinya dia, lalu kemudian keilahian Yesus meninggalkan kemanusiaan Yesus. Bisa diperbesar sedikit, Bang? Iya, sudah. Saya pernah menjumpai ada pakar-pakar teks yang menafsirkan seperti itu ya, pernah jumpa, nggak tahu teman lain. Nah, itu menurut saya berbahaya penafsiran seperti itu, karena kita kan sepakat ya, kita punya konsensus bersama kalau kita belajar kristologi, Yesus itu hanya punya satu pribadi. Kita tidak sepakat dengan historian yang mengatakan ada kepribadian ganda, dua pribadi di dalam Yesus Kristus. Kita menolak ajaran itu. Jadi kita percaya Yesus hanya satu pribadi. Nah, istilah pribadi itu sebetulnya apa? Pribadi itu kan sebuah realita konkret, sebuah kesadaran dari sesuatu. Ya, itu ditandai misalnya dia bisa berbicara satu dengan yang lain. Saya bisa bicara dengan Pak Yan, dengan Pak Stanley, itu menunjukkan ada beberapa pribadi di sana. Maka kalau kita mengatakan bahwa natur manusia berbicara atau berteriak Eli Eli sabaktani pada natur ilahinya, ini menurut saya menimbulkan konsekuensi ada dua pribadi nanti yang muncul di sana. Karena yang satu bisa berbicara kepada yang lain. Nah, di sepanjang Alkitab saya tidak pernah menjumpai dari Matius sampai Wahyu pribadi ilahi bicara pada kepribadi manusianya, atau sebaliknya pribadi manusia Yesus bicara pada pribadi ilahi. Tidak pernah menjumpai seperti itu. Tapi kalau kita mengaitkan dengan Tritunggal misalnya, kita percaya ada tiga pribadi Allah di dalam satu esensi, satu hakikat. Mengapa kita mengatakan tiga pribadi di dalam Allah yang kita percaya Allah Alkitab? Karena yang satu bisa ngomong dengan yang lain. Bapak itu bisa bicara kepada anak. Dalam Ibrani 1 ayat 8 kan dia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya selamanya. Jadi adanya fakta bahwa Bapak itu bisa bicara kepada anak, anak juga bicara kepada Bapak, Roh Kudus juga menyampaikan keluhan-keluhan dalam ketika kita sudah tidak bisa berdoa lagi kepada Bapa, itu menunjukkan ada lebih dari satu pribadi di sana. Makanya kita percaya doktrin Tritunggal. Salah satu alasannya karena yang satu bisa ngomong yang lain, yang satu bisa mengutus yang lain, yang satu bisa mengasihi yang lain. Itulah ciri-ciri pribadi. Ada saling komunikasi, ada saling kasih mengasihi, ada pengutusan. Bapak mengutus anak, anak dan Bapak mengutus Roh Kudus. Itu ciri-ciri pribadi. Maka kalau kita mau menerapkan itu di dalam kristologi, bahwa ada salah satu natur bicara kepada natur yang lain, berteriak kepada natur yang lain, apalagi kita menafsirkan teks dalam Eli Eli lama sabaktani menunjuk kepada dwi natur Kristus yang saling berinteraksi. Waduh, menurut saya kristologi kita akan hancur di situ kalau kita punya penafsiran yang seperti demikian. Lalu konsekuensinya, nah ini penting juga. Konsekuensi ya, seperti yang Pak Jimmy katakan tadi, itu kan awal mulanya itu Yesus itu adalah pribadi anak Allah, hanya dengan satu natur di sana, yaitu natur ilahi. Dia hanya punya satu natur. Ketika dia menjadi manusia berinkarnasi, maka dia ketambahan natur yang kedua, yang baru, yaitu natur manusia. Sehingga natur manusia ini kemudian dipribadikan. Ini kalau saya pahami dalam kristologi, dipribadikan. Jadi sekarang menjadi dua natur. Nah, seandainya memang yang mati itu hanya natur manusianya saja, maksudnya yang tergantung di salib ya,
yang tergantung di salib itu hanya natur manusia saja, lalu yang keilahiannya lepas dari dia, meninggalkan dia, lalu Yesus teriak, Eli, Eli, artinya natur ilahiku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waduh, ini bisa berabe, bisa berabe. Karena kita tahu kan, di situ Yesus sedang melaksanakan misi penebusan di situ. Dia menjadi substitusi pengganti kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, dia ganti di sana. Lalu dia akan sedang melaksanakan penebusan di sana. Nah, saudara pikirkan ya, kalau yang tergantung itu hanya natur manusianya saja, apakah, pertanyaannya, apakah penebusannya itu bisa memiliki nilai yang tidak terbatas? Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Pasti penebusannya itu memiliki dampak yang tidak luas, tidak banyak, tidak terbatas. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Yang tergantung cuma natur ilahi toh, cuma manusia toh. Seperti Pak Indra katakan tadi, berarti Yesus pada waktu itu sudah bukan ilahi lagi dong, bukan Allah lagi dong, karena lepas itu keilahiannya. Dan konsekuensinya itu fatal sekali, berarti dia tidak bisa menanggung dosa banyak manusia di seluruh dunia. Ya, kita tidak percaya pada unlimited atonement, penebusan seluruh manusia, tapi dia tidak bisa melaksanakan penebusan lebih dari satu orang, misalnya 10 orang, 20 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang, nggak bisa. Kenapa? Yang tergantung cuma natur manusianya doang, yang ilahinya udah lepas. Nah, itu ditunjukkan misalnya dalam Mazmur ya, Mazmur 49 ayat 8. Saya baca dulu ya, Mazmur 49 ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak bisa. Manusia tidak bisa memberikan tebusan kepada orang lain. Satu orang lain saja. Tidak bisa. Karena dia cuma manusia biasa. Ya. Karena ayat 9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa. Alkitab sudah menutup kemungkinan bahwa manusia itu bisa menebus manusia yang lain. Tidak bisa. Maka yang tergantung di sana tetap adalah Allah dan manusia sejati. Menurut saya definisi atau istilah yang mungkin bisa kita gunakan di sana, yang mati itu adalah, ya memang ada yang mengatakan yang mati itu adalah natur manusianya. Tapi bagaimana dengan pribadinya? Yesus kan adalah pribadi juga dong, berpribadi. Dia bukan hanya sekedar natur di sana, tapi dia adalah pribadi. Maka mungkin yang lebih cocok mungkin bahwa yang mati itu adalah pribadi Yesus di dalam natur kemanusiaannya. Mungkin seperti itu istilah yang lebih cocok mungkin untuk menggambarkan kematian Kristus di kayu salib. Ya, begitu Bang. Jadi mungkin ada catatan ya Bang ya dari videonya Pak Albert Rumampuk ya. Yang pertama, Pak Albert Rumampuk ini Kristen reform ya Bang ya, reform ya. Dia sealiran dengan Pak Esra Soru dan kemudian Pak Budi Asali ya. Lalu kemudian di video itu tadi beliau menyebut tentang pribadi ya. Jadi ini perlu kita ketahui ketika kita bertengkar atau berdebat dengan Trinitarian, apa yang dimaksud dengan pribadi gitu. Jadi beliau bilang pribadi itu bisa berkomunikasi, bisa mengasihi ya. Jadi bapak itu mengasihi anak, anak itu mengasihi bapak. Berarti itu pribadi berbeda. Bapak bisa berkomunikasi dengan anak, anak berkomunikasi dengan bapak, itu pribadi yang berbeda gitu. Lalu kemudian yang kedua, Yesus itu disebut punya satu pribadi, tapi dua natur gitu. Satu pribadi, satu orangnya, yaitu Bang Ocop sendiri, tapi naturnya Bang Ocop itu dua. Jadi Yesus itu satu orang, punya dua natur gitu. 100% Tuhan, 100% manusia gitu ya. Nah, lalu kemudian tadi juga disebut oleh Pak Albert bahwa sebelum punya dua natur, Yesus itu dulunya hanya satu natur gitu, hanya ilahi. Lalu kemudian lahir melalui Maria, natur manusia itu ditambahkan kepada diri Yesus gitu. Terus kemudian
pertanyaannya adalah, lalu siapa yang berteriak Eli Eli lama sabachthani itu? Jawaban pertama dari Pak Albert Rumampuk adalah jawaban yang sebagian orang itu mengimaninya, yaitu bahwa Yesus yang punya dua natur itu sedang berbicara, yaitu natur ilahinya meninggalkan Yesus, yang tertinggal hanya natur manusianya, sehingga natur manusianya itu berteriak, kenapa kamu tinggalkan aku gitu. Jadi Yesus sendiri yang bicara untuk Yesus gitu, tetapi dalam satuan natur gitu. Natur manusianya berseru mengapa dia ditinggalkan, lalu kemudian yang meninggalkan adalah natur ilahinya gitu. Itu yang pertama. Tetapi bagi Pak Romampuk itu bermasalah gitu. Karena kalau hanya natur manusianya yang mati, maka apakah bisa darah manusia itu menjadi tebusan bagi dosa-dosa dunia gitu. Lalu Pak Albert Rumampuk mengutip Mazmur, katanya tidak bisa gitu. Sehingga kemudian itu berarti ada aspek ilahi juga yang harusnya mati, tetapi tidak secara eksplisit disampaikan oleh Pak Albert Rumampuk. Pak Albert Rumampuk kayaknya masih menjaga bahwa sebagian orang percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa mati gitu. Lalu kemudian Pak Albert Rumampuk menutup pembicaraannya bahwa yang mati itu pribadinya gitu, bukan naturnya gitu. Yang mati itu adalah pribadi, yaitu Yesus secara keseluruhan yang punya dua natur itu. Karena kalau hanya satu natur yang mati, seolah-olah Yesus itu seperti dua pribadi gitu. Itu Nestorius, itu bidat gitu. Jadi yang mati itu harus satu pribadi. Yang di dalam pribadi itu ada dua natur. Dan kemudian dua natur itu tidak terpisahkan. Pada saat Yesus itu ke kamar mandi, mestinya natur ilahinya juga ikut. Sehingga pada saat Yesus itu mati, disalib, maka natur ilahinya juga ikut. Tetapi oleh Pak Albert Rumampuk itu kemudian disembunyikan dengan menyebut bahwa pribadinya itu mati, tetapi yang mati dalam pribadi itu adalah natur ilahinya gitu. Jadi pribadinya yang mati, tetapi yang mati itu natur manusianya gitu. Lalu kemudian natur ilahinya tetap hidup. Tapi ini jadi bisa masalah juga, karena apa? Natur ilahi sama natur manusianya seolah-olah jadi terpisah gitu. Jadi tetap sedikit ke Nestorius gitu. Gitu Bang Ocop. Makasih Bang Ocop. Jadi memang membingungkan ya kalau kita dengar saat kok ya itu loncat satu pribadi, dua pribadi, pribadi yang natur kemanusiaannya mati, ke Allah aja tidak mati. Terus kalau apa itu ya juga apa ya, penjelasan mereka ini kurang bagaimana, bikin kita pusing Bang. Ya, pusing memang kita mendengarkan ini. Nah, apakah ini kesulitan menjelaskan Trinitas atau mereka sendiri kebingungan tuh Bang Bonar? Bagaimana itu? Iya, memang para Trinitas memang mengatakan bahwa Pak Mangapul Sagala bilang bahwa Trinitas itu konsep yang rumit gitu. Konsep yang rumit, tetapi beliau berusaha menjelaskan gitu ya. Pak Mangapul Sagala menyebut bahwa Trinitas itu memang misteri gitu, tetapi beliau berusaha menjelaskan gitu. Nah, lalu kemudian di sisi yang lain, pada saat kita seperti Bang Ocop itu mampu menjelaskan bahwa tiga pribadi itu seperti triteis gitu, mereka marah gitu. Padahal sejatinya Bang Ocop itu lebih mampu menjelaskan gitu, lebih jelas gitu. Maksudnya kalau mereka jujur, itu sebenarnya konsep yang gampang gitu. Kalau mereka jujur, itu konsep yang gampang, bahwa ada tiga pribadi berbeda yang sama-sama teos. Cuman kemudian supaya tidak triteis, aspek misterinya tetap harus ada. Sehingga kemudian bagaimana tiga bisa jadi satu, satu jadi tiga, itu harus harus misteri. Menurut Profesor Joas,
prinsip utama ketika menjelaskan Trinitas adalah harus misteri gitu. Jadi prinsip utama untuk menjelaskan Trinitas yang harus diingat oleh para dosen, para pengajar itu adalah misteri. Ketika tidak ada misteri, maka yang kita jelaskan itu bukan lagi Tuhan gitu, Bang. Jadi ini adalah dalil yang sangat dalil yang sangat bagus dalam artian supaya Trinitas itu tetap tidak jelas gitu. Supaya tetap tidak jelas. Karena kalau udah jelas, itu jadi triteis, Bang. Kalau sudah jelas jadi triteis. Nah, lalu kemudian kalau umpamanya tidak jelas, maka itu statusnya misteri dan kemudian tidak triteis gitu. Nah, bedanya dengan Bang Jody, Trinitas itu sebenarnya kan triteis yang sehakikat. Sama gitu. Kalau Bang Jody kan bilang triteis, triteos, tapi berbeda gitu. Itu sebenarnya Bang Jody cukup jujur di situ. Gitu, Bang. Iya, betul ya. Betul. Kalau jelas berarti triteos asli, mereka triteos gitu. Jadi mentamengkan misteri supaya bisa dibilang tidak teos. Itu trik-trik intrik mereka, Bang. Jadi begitu. Nah, Ya, itu resiko doktrin katanya Bang Jody, itu resiko doktrin yang mereka tidak mau terima gitu. Nah, kalau Bang Jody, resiko doktrinnya kan jelas ya, triteos gitu. Dan kemudian Bang Jody mau terima gitu. Tetapi sejatinya gini Bang Ocop ya. Kalau kita tanya Bang Jody ya, prima causa itu berapa gitu. Bang Jody bilang satu. Jadi sumber dari segala sesuatu atau penyebab yang tanpa penyebab itu satu gitu. Yaitu Bapa, Yahweh itu. Lalu kemudian yang berikutnya itu Roh Kudus dan Yesus. Itu bukan penyebab tanpa penyebab, tapi disebabkan oleh Yahweh. Bang Jody punya pikiran seperti itu, walaupun kemudian nama doktrinnya itu triteos gitu. Nama doktrinnya triteos. Tetapi kalau kita tanya ke teman-teman Trinitarian, karena Yesus itu sehakikat dari Bapa dan setara, maka agak bingung menjawab siapa prima causa. Bisa bilang tiga dia. Karena kalau bilang satu, berarti apa? Trinitas itu dulunya Unitarian, yang kemudian membidatkan Unitarian gitu loh. Jadi Bang Ocap ini yang kemudian Unitarian itu dibidatkan karena dulunya Trinitas itu dari Unitarian gitu, Bang. Jadi bagi Bang Ocap kan sang prima causa itu kan cuma satu gitu, yaitu Bapak Yahweh gitu. Istilahnya Bang Beni Irawan tuh Bapak Yahweh gitu. Tetapi bagi teman-teman Trinitarian itu bingung menjawab itu. Karena kalau dia bilang satu, lalu siapa? Yahweh saja, berarti apa? Unitarian gitu, Bang. Malah bingung kan? iya, memang Bang itu makanya, aduh, mereka bagaimana ya? Tidak, doktrin mereka ini terombang-ambing ya. Kayak susah sekali untuk mereka jelaskan. Takut dibilang triteos, takut dibilang Trinitarian, takut dibilang wah, jadi maju kena atas belakang muka bawah itu risikonya sangat besar bagi mereka. Ya, jadi kalau mereka bilang setara, berarti ketiganya kalau setara itu berarti apapun yang terjadi, ketiga-tiganya itu juga menjadi sang sumber. Itu sudah resiko pasti. Ya. Jadi kalau setara itu pasti semuanya menjadi sang sumber. Tetapi di Alkitab tidak ada sumber yang lain, yaitu hanya Allah Bapa saja. Dan memang Allah itu satu-satunya kuasa maha kuasa yang tak terbatas, ya, sumber dari segala sesuatu. Jadi semua itu bersumber dari Bapa. Itu pengertian yang Alkitab. Di mana begitu? Kalau sumber dua itu gimana caranya kalau sumber dua? Ya, itu Bang. Jadi itu yang mereka ini ya tidak mengerti kata setara itu. Mereka hanya bilang, oh tidak, hakikatnya saja. Loh, berarti bukan setara dong.
Setara kita statusnya harus sama begitu. Berarti setara itu mereka apa ya? Setara gimana maksudnya? Pengertian setara saja mereka nggak tahu setara itu. Begitu Bang Bonar. Iya Bang. Juga tentang ini loh Bang, sebenarnya tentang perbedaan antara model Trinitas Pak Bambang Nursena dengan Trinitas model Pak Esra Soru itu agak berbeda tentang penciptaan Bang. Jadi kalau punya Pak Bambang Nursena, pencipta itu firman Bang. Pencipta itu firman, tetapi belum jadi pribadi, masih di dalam diri Bapa gitu. Ya, jadi Pak Bambang Nursena itu beranggapan bahwa hanya ada satu Theos yang memiliki firman dan roh. Jadi sama seperti Bang Ocop ya, Bang Ocop itu satu pribadi, lalu pencipta itu adalah perkataannya Bang Ocop, tapi perkataannya Bang Ocop itu belum keluar dari Bang Ocop, masih di dalam diri Bang Ocop. Masih sifat dari Bang Ocop, masih kemampuan dari Bang Ocop. Jadi penciptanya itu adalah Bapa. Dan ini tertulis juga di kredo ya Bang ya. Kami percaya akan satu Bapa Sang Maha Pencipta kan itu kan. Jadi Bapa itu Sang Maha Pencipta. Itu mirip dengan Pak Bambang Nursena. Tetapi bagi model Trinitarian yang firman itu sudah keluar dan sudah ada bersama-sama dengan Bapa sebelum penciptaan, maka pencipta itu adalah Yesus dalam artian pribadi. Jadi Yesus itu yang merupakan yang bergelar firman, yang sehakikat dengan Bapa dan setara dengan Bapa itu adalah pencipta. Dan perancangnya adalah Bapa gitu. Jadi masalah penciptaan itu juga ada dua model gitu Bang. Jadi model pertama Pak Bambang Nursena, pencipta itu adalah Bapa melalui firman, tapi firman itu belum jadi pribadi. Masih di dalam diri Bapa gitu. Karena hanya Bapa itulah yang membentangkan langit dan bumi kan gitu dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian bagi Trinitarian model Reform yang sudah mengakui ada 3 pribadi sejak di zaman kekekalan, 3 pribadi itu sudah ada sejak zaman kekekalan, maka pencipta adalah Yesus dalam artian pribadi gitu. Nah ini kan perbedaan ini kan harus dimengerti juga. Nah lalu bagaimana dengan Unitarian? Yang saya pahami dari Bang Beni ya, saya kan sering komunikasi juga dengan Bang Beni. Pencipta itu adalah pribadi, yaitu Yesus gitu. Jadi diciptakan dulu Yesus yang sulung dari ciptaan, yang kemudian oleh Dia Yesus itu segala sesuatu diciptakan. Sebenarnya itu nggak masalah ya bagi Unitarian. Karena apa? Karena memang seperti keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri Yesus itu kan sejatinya dari Bapa gitu. Jadi kalau misalnya kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, lalu kemudian termasuk di dalamnya kuasa penciptaan, kan nggak ada masalah gitu. Nah sama seperti Juru Selamat juga kan Bang. Juru Selamat itu kan hanya Bapa kan, hanya satu-satunya Bapa Juru Selamat, tidak ada yang lain gitu. Tetapi kan ternyata yang disalibkan kan Yesus, bukan Bapa gitu. Sehingga apa? Ada juga Juru Selamat sebenarnya, karena Yesus itu bukan Bapa. Nah, itu juga sebenarnya nggak ada masalah gitu bagi teman-teman Trinitarian. Cuman bagi Trinitarian itu memang aneh, ciptaan kok menjadi pencipta gitu. Ciptaan kok menjadi pencipta. Nah sejatinya sebenarnya sama ya. Bagi teman-teman Trinitarian itu kan pencipta itu menjadi ciptaan. Pencipta yaitu Yesus, menjadi ciptaan, menjadi manusia. Sementara kalau kalau Unitarian itu kan ciptaan, makhluk ilahi, ya makhluk ilahi belum jadi manusia Bang ya. Makhluk ilahi yang bernama Yesus sebelum jadi manusia itu adalah pencipta. Jadi ciptaan, makhluk ilahi itu adalah pencipta, lalu kemudian dia nanti jadi manusia. Bukan manusia yang menjadi pencipta, bukan. Tapi fase pada saat Yesus yaitu makhluk ilahi itu sebelum menjadi manusia gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada yang aneh gitu. Cuman kan orang-orang berpikir kok ciptaan menjadi pencipta gitu. Ya sebenarnya sama juga, kok Juru Selamat tuh jadi ada 2, padahal kan di Perjanjian Lama disebut bahwa hanya Bapa lah Juru Selamat. Tapi ternyata hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan Juru Selamat kan gitu. Yesusnya kan yang disalib, bukan Bapa. Karena menurut Trinitarian,
Kalau Bapa yang disalib itu termasuk penghinaan benar, Bang. Bagi Trinitarian, pandangan Wanes yang menganggap bahwa Bapa disalib itu betul-betul penistaan beneran gitu. Gitu, Bang Ocom. Iya, Bang, betul sekali, Bang Bonar. Itu jadi pencipta itu ya bagi kami ya, Yesus diciptakan dulu dan sebagai permulaan pekerjaannya untuk mencipta. Itu masuk akal, Bang. Karena yang beri kuasa tetap Bapa. Itu gak ada masalah sebenarnya. Dan itu masuk akal ya, bisa dicerna. Ya. Sama seperti apa ya, pengutusan itu ya. Karena dia berhak misalnya mengangkat karyawannya atau menjadikan karyawan baru, itu manajer ya. Yang beri kuasa siapa? Ya tetap atasan gitu. Itu logis, Bang. Tidak, mereka selalu permasalahkan tuh. Bagi kami ya, ya memang Bapak itu sangat maha kuasa. Ya. Yang aneh itu adalah Bapak itu bisa menjadi manusia. Itu kadang-kadang mereka, loh kenapa? Bapak kan maha kuasa. Iya benar. Ya, Anda menghujat Bapak karena bagaimana mungkin ya? Kita bicara logis saja. Bapak yang sumber segala sesuatu yang kuasanya begitu besar turun ke dunia. Nah, lalu mengosongkan dirinya. Bagaimana mungkin ya kuasa yang tak terbatas itu bisa kosong? Kita pakai akal begitu saja. Saya gambarkan seperti udara, itu kan tak terbatas. Anda ambil berapapun tidak bisa menjadi kosong. Nah, itu logika yang saya kasih kepada mereka. Tapi mereka, loh, namanya saja Bapak Maha Kuasa. Iya, betul, Bapak Maha Kuasa. Ya. Jadi bisa menjadi manusia. Berarti saya bilang, loh, berarti bisa jadi, maaf ya, bisa menjadi apa dong? Ya ini saya nggak tega sih mengatakan, mengertilah. Kalau saya balas begitu, oh enggak, loh. Katanya tadi Maha Kuasa. Bisa jadi manusia, bisa juga apa. Jadi itu yang saya heran. Bagaimana Bapak itu menjadi manusia? Aduh, ini kadang-kadang ya doktrin ini melecehkan Bapak. Melecehkan itu Allah yang Maha Kuasa itu, Bang Bonar. Ya, itu pelecehan, penghujatan terhadap Bapak itu. Menurut saya ya. Itu Bang, begitu. Iya, kalau kita lihat videonya Bang Benny ya, Bang Benny itu tegas menyebut bahwa Wanes itu kurang ajar gitu. Karena dalam kalimat saya ya Bang ya, itu meniadakan Bapa gitu. Apalagi kalau tipenya Pak ATD ya, mohon maaf Pak ATD ya. Itu dia bilang Bapak itu iblis, itu astagfirullah. Itu kan berbahaya gitu loh Bang. Karena apa? Karena Bapak itu adalah sumber dari segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus itu takluk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus itu di bumi gitu. Lalu kemudian seorang pun tak pernah melihat Bapa itu. Yesus pernah dilihat Bapa. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia gitu. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal gitu kan. Jadi Yahweh itu kan sejatinya sumber dari segala sesuatu gitu Bang Ocop. Nah, kalau kita cermati apa yang disampaikan Bang Benny, sejatinya itu berusaha mengembalikan bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar gitu, yang mengutus Yesus gitu loh Bang. Itu kan sebuah pandangan, sebuah keterangan, sebuah penjelasan yang sangat tegas dari mulutnya Yesus sendiri tentang siapakah Bapa itu, siapakah dirinya gitu. Nah ini kan kemudian dianggap apa? Pengutus Yesus itu udah nggak ada, itu kan bermasalah besar gitu. Saya Muslim ya Bang ya, itu nggak nyaman kalau berdiskusi dengan teman-teman Wanes itu ya. Nggak nyaman, karena apa? Karena itu ya menyingkirkan Bapa gitu loh Bang. Nah sementara Trinitarian itu sejatinya itu ya mohon maaf ya Bang ya, menurut dalam kalimat saya ya, dia menjadikan Yesus sebagai salah satu oknum dari 3 pribadi Tuhan. Jadi sekutu gitu loh Bang. Sementara kalau bagi bagi Unitarian itu
sejatinya udah, kalau saya ya Bang bilangnya itu udah bener gitu. Cuman masalahnya adalah ini karena tidak terlalu sering diobral gitu ya Bang ya. Maksudnya itu harusnya sering dipiralkan gitu. Bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapaknya Yesus gitu, Tuhannya Yesus. Yang saat di langit di Wahyu 3 ayat 12, Yesus itu menyebut dia itu adalah Tuhannya. Yang di 1 Timotius 6 ayat 16 itu disebut sebagai satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah seharusnya hormat dan kuasa yang kekal gitu. Jadi Yesus itu kuasanya itu dari Bapa gitu. Sehingga kemudian pada saat Yesus itu diberi kuasa di langit dan di bumi, bahkan menjadi pencipta, itu gak ada masalah. Karena juru selamat juga kan, sumber keselamatan itu kan Bapa. Tetapi kemudian actionnya itu dikerjakan oleh Yesus melalui penyalipan. Sehingga apa? Menurut saya Unitarian ini dulu sempat bernama Kristen Tauhid, Bang. Tetapi karena tidak terlalu populer dan sedikit mirip-mirip ke Islam, itu akhirnya mereka ganti gitu. Lalu kemudian sekarang menjadi Unitarian. Saya kira bagus saja mengenai istilah gitu. Yang jelas itu apa? Yang jelas ini masih selaras dengan perkataan Yesus. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kalau menurut Musa kan, Yahweh Allah kita, Yahweh itu satu, Esa gitu. Masih lurus gitu loh, masih inline dengan ajaran para nabi gitu Bang Ocok. Makasih Bang Ocok. Iya Bang, terima kasih. Inilah yang coba saya terus-terus di YouTube karena rasa terpanggil ya. Apapun yang saya kerjakan, saya mau mengembalikan ajaran Yesus itu sendiri, ajaran para nabi itu sendiri. Nah ini saya juga nggak takut Bang, karena saya bicara tentang kebenaran. Jadi apapun resiko nanti saya nggak masalah ya, karena saya bicara tentang apa yang Alkitab bicarakan. Jadi saya tidak pernah luar dari konteks Alkitab. Jadi Alkitab yang membicarakan seperti itu yang kami copy paste. Itu yang kami sampaikan ulang. Dan itulah suatu kebenaran. Memang sangat sulit Bang untuk tujuan kami itu untuk menyadarkan para Trinitas ini. Tapi itulah suatu perjuangan ya, memang berat ya. Tapi kenyataan kok terus Unitarian tuh bisa diterima, masih ada yang ikut. Masalahnya kalau yang ikut pasti dicap bidat, sesat, masuk neraka. Itu yang mereka tidak terang-terangan doang Bang. Ada teman saya juga sebenarnya mau tapi tidak mau ya. Kalau saya nggak masalah, dikatakan bidat pun nggak masalah. Sedangkan saya berpatokan Yesus dengan pengajaran seperti itu juga dikatakan oleh orang Yahudi, orang Farisi bidat. Ya saya menganggap saja yang mengatakan saya bidat tentang pengajaran yang Yesus asli ini ya, mereka seperti orang dahulu yang tidak mengenal siapa itu Yesus Bang. Jadi itulah ya yang saya katakan. Jadi doktrin ya, betul-betul doktrin yang kami pegang ini adalah Allah yang Esa, yang betul-betul dikabarkan oleh Yesus sendiri. Dia selalu membawa Bapaknya, membawa Allahnya Yesus. Ya. Dan memang Yesus itu cuma sebagai utusan anak kesayangan Allah, sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai nabi. Itu banyak sekali istilah-istilah yang harus diketahui ya. Dan itu adalah Yesus adalah suatu ciptaan. Jelas-jelas ayatnya ada. Jadi saya harus kabarkan berita ini. Sesuatu yang keluar dari sumber itu ya, memang tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang diciptakan. Kalau setara berarti Allah membelah dirinya, menciptakan suatu Allah yang lain juga yang sama-sama sumber. Nah kalau kita secara anak kecil berarti
bisa jadi berlawanan dong Allahnya kalau gitu. Dua-dua setara, sumber juga sama ya. Gimana bisa seperti itu? Ya gitu Bang.